Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam teknik. Bertemu lagi dengan saya Husnul Ihsan, Ketua Pelaksana PKKM BFT 2020. Di sini saya bersama dengan Ibrahim Fatoni Borekso, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Mantap. Kita di sini ngapain, Bang? Saya diundang soalnya. Oh, oke. Sip. Jadi di sini kita akan Q&A ya seputar pengenalan nilai budaya ataupun karakter Fakultas Teknik nih. Seperti apa sih gitu kehidupan mahasiswa di Fakultas Teknik khususnya gitu ya. Di tiap rumpun yang ada, tiap prodi yang ada. Nah, mungkin langsung aja ya kita Q&A nih. Jadi question and answer. Oke. Yeah, that's right. Mantap. Oke. Oke nih untuk pertanyaan pertama buat Bang Baim sih. Semuanya buat Bang Baim sih ya, orang cuma dia doang yang ada di sini. Oke, yang pertama terkait pengenalan nilai budaya karakter FT nih. Apa sih perbedaan antara siswa dan mahasiswa menurut pengalaman dari Bang Baim nih? Selaku Ketua BMFT ya, lebih berpengalaman lah. Berarti pertanyaannya umum ya itu ya? Jelas. Dasar banget. Sebenarnya dari kata aja itu udah beda di sana. Ada siswa dan ada mahasiswa. Nah, apa perbedaannya itu ada maha. Maha tuh kalau misalnya kita baca bareng-bareng ya, San. Menurut KBBI itu maha itu yang teramat atau yang agung kayak gitu. Nah, jadi kita pastinya itu berbeda levelnya dengan siswa yang biasa. Misalnya nih, yang tadinya dengan cara berpikir, siswa tuh biasanya cuma mempunyai rencana 5 hari ke depan, misalnya. Nah, tapi kalau mahasiswa, biasanya tuh kita mempunyai rencana untuk 5 tahun yang akan datang. Itu udah jauh banget penalarannya kayak gitu. Itu dari segi pemikiran. Tapi ada lagi dari segi fungsi sebenarnya. Nah, dari segi fungsi ini yang sebenarnya udah bisa kelihatan banget perbedaannya. Nah, kalau siswa, ya kita tahu lah siswa itu seperti apa. Nah, tapi kalau untuk kita bahas dari mahasiswa itu ada 4 fungsi sebenarnya. Tahu nggak apa aja nih? Apaan tuh? Sebutin dong. Belum tahu ya? Belum tahu nih. Ya, yang pertama itu ada agent of change. Agent of change itu gerakan perubahan. Nah, di mana mahasiswa itu sebenarnya dituntut untuk merubah suatu peradaban. Misalkan ada suatu kebijakan yang ternyata nggak relevan nih sama kenyataannya yang di lapangan. Nah, mahasiswa itu sebenarnya diwajibkan untuk mencoba mendiskusikannya atau misalnya mencoba menyuarakan hal tersebut. Itu yang agent of change yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya iron stock. Nah, iron stock ini apa sih, San? Nah, iron stock ini biasanya kita tuh sebagai generasi penerus. Misalnya seperti apa? Nah, adik-adik yang di sini yang nanti ada di Fakultas Teknik itu penerus kita yang ada di sini nih. Bener banget, Bang. Yang bakal menggantikan kita entah 2 tahun ke depan ya berarti. Bisa 2 tahun ke depan ya? 1 tahun lagi. 1 tahun. Iya. Enggak, maksudnya di tahun sekarang dari teman-teman 2 tahun. Oh, oke, berarti 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, Oke. kalau saya berarti 3 tahun gitu. Ini generasi penerus nantinya. Nah, yang ketiga itu ada social control. Social control itu di mana mahasiswa itu mengontrol sosialnya atau misalnya bisa bersosialisasi lah sampai gitu. Nah, kayak gini nih kita nih. Ini udah sepatutnya mahasiswa bisa lah kayak gitu atau ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Dan yang keempat itu ada moral force. Moral force itu adalah ya moral kita tahu ya. Ya, moral. Lupa gue moral. Moral force. Nah, yang keempat itu ada apa, San? Tahu nggak? Ada moral force. Moral force artinya? Artinya apa tuh, Bang? Nggak tahu ya? Lupa. Nggak tahu ya? Nggak tahu, nah, iya lupa. Moral force itu sebagai stabilitas moral lah yang ada di suatu masyarakat. Nah, jadi kayak kita sepatutnya lah untuk menjaga moral kita, bagaimana adab kita, bagaimana sikap kita terhadap masyarakat. Nah, mungkin itu 4 fungsi mahasiswa lah ya, yang memang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Nanti kalau misalnya ada yang salah-salah kata nih ya, nanti coba teman-teman sama Isan nih, coba di PR-in ke teman-temannya nih. Siap. Biar tahu apa 4 fungsi mahasiswa itu, gitu ya, San ya. Benar. Nih teman-teman harus tahu ya, sebagai mahasiswa baru penting. Oke, untuk pertanyaan pertama mantep banget ya teman-teman jawabannya. Mungkin lanjut pertanyaan kedua. Ini simple ya. Simple banget. Dari 1 sampai 10. Secinta apa Bang Baim sama Fakultas Teknik? Jawab cepet. Kalau ada 11 kayak 11. Iya. 11 teman-teman. Kalau ada 11 ya? Iya, mantep. Tapi saya ada 10. Berarti saya 10. Oke. 10. Mantep ya. Emang cocok udah ketua BEM kita ini, BMFT.
Oke, lanjut nih pertanyaan ketiga. Menurut Bang Baim, kenapa kita perlu mencintai Fakultas Teknik? Wah, Silakan Bang Baim. ini pertanyaannya sebenarnya ya, ini bisa ditanyain sama semuanya kayak gitu, sama semua masyarakat, semua mahasiswa Fakultas Teknik. Kenapa kita harus mencintai? Ya jelas ini fakultas kita, ini rumah kita, ya seharusnya emang benar kita mencintainya. Kenapa? Karena kita di sini kita bisa menggali ilmu pertama kita bisa mengasah minat dan bakat kita kayak gitu kan, banyak lah emang yang nanti kita dapat. Nah tapi saya pernah baca nih sedikit dari pas saya lagi sekolah, ternyata kayak gini, bukan apa yang sekolah udah kasih ke kita begitu tapi melainkan apa yang kita udah kasih ke sekolah. Nah sekarang diganti konteksnya dengan fakultas, bukan fakultas udah apa yang kita kasih ke kita gitu ya, tapi apa yang udah kita kasih ke fakultas kayak gitu kan. Itu bentuk cinta sebenarnya kayak gitu. Siap. Itu buat pertanyaan ketiga. Oke, ada lagi nggak Bang tambahan nih? Bisa mau nambahin nih kayaknya nih. Udah kayaknya cukup ya. Udah ya. Iya, udah mantep banget, udah terwakili ya seluruh mahasiswa di fakultas khususnya. Nah, lanjut pertanyaan keempat nih. Apa sih budaya Fakultas Teknik nih? Terutama kan di tiap rumpun nih. Fakultas Teknik itu terkenal dengan 4 rumpunnya. Poin 4 ya? Pertanyaan 4 ya? Kenapa? Pertanyaan 4. Pertanyaan keempat. Oke, langsung aja ya Bang Baim ke pertanyaan keempat. Masih banyak ya? Masih banyak Bang, ada 999. Oh, banyak juga ternyata. Minus dikurang 991. Jadi 8. Kalem. Ada 8 ya, berarti sisa berapa tuh? Sisa 6 ya. Oke, untuk yang keempat nih. Apa sih budaya khas Fakultas Teknik yang terkenal akan 4 rumpun nih? Mesin, sipil, IKK, satu lagi apa tuh? Apa coba? Elektro. Elektro nih rumpunnya Bang Baim nih. Ya. Kebetulan saya juga dari prodi elektro ya. Iya. Pesan dari mesin ya. Coba Bang jelasin Bang. Tadi dari ciri khas Fakultas Teknik ya. Iya. Sebenarnya tuh kalau kita berbicara tentang Fakultas Teknik nggak satu banget ciri khasnya kayak gitu. Karena kita dari berbagai rumpun kayak gitu. Cuma tetap ada peribahasa kalau misalnya Fakultas Teknik itu satu. Nah satunya itu di mana nanti adik-adik semua pasti tahu kayak gitu satunya di mana. Nah dari perbedaan itu ya, dari ada 4 rumpun ciri khasnya, tapi kita tuh tetap ya fakultasnya itu pasti memiliki 5S. Ya, pasti udah tahu lah ya 5S itu apa. Apa Bang? Mabanya belum tahu nih. Wah, Mama belum tahu ini. Iya, kan nggak bisa langsung dengan kita. Senyum. Sapa. Sopan. Santun. S-nya satu lagi apa? Apa? Salam ini kayak ketinggalan. Salam. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Sopan santun. Oke, pas berarti udah 5. Ada 5. Ya, terus apa aja sih? Nah, kalau misalnya kita di Fakultas Teknik itu kita tuh harus bisa mendisiplinkan diri. Maksudnya gimana? Emang nanti kedepannya ada beberapa tugas gitu ya, yang pastinya diberikan oleh dosen pasti kan. Nah di situ kita bisa mendisiplinkan diri, kayak kita harus mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu mengirimkannya gitu. Apalagi nanti teman-teman mahasiswa baru online ya? Langsung online Bang. Langsung online. Iya. Nah otomatis harus disiplin tuh mengerjakan tugasnya kayak gitu. Nah ada juga kayak misalnya kekeluargaan yang erat, itu ciri khas. Kenapa? Nah nanti dari rumpun itu yang kekeluargaannya erat banget gitu. Misalnya di Isan, di mesin pasti kekeluargaannya erat dong. Solidarity forever. Mesin. Solidarity M ya biasanya. M Solidarity. Mesin. Oke, itu. Nah kalau di prodi saya sendiri juga ada makro. Nah jadi di kekeluargaan itu udah diasah dari setiap prodi ya. Ada juga yang per rumpunnya kayak gitu. Nanti dari setiap prodi punya tata cara sendiri lah untuk mengikat atau misalnya menguatkan kekeluargaan gitu. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan kelima nih. Jadi gini Bang, setiap rumpun kan punya budaya masing-masing nih. Iya. Terus apakah itu termasuk ke dalam budaya Fakultas Teknik nih? 4 rumpun yang tadi ya, yang saya sebutin Bang. Pertanyaannya sama itu sebenarnya. Oh iya sama ya. Terus kenapa ditulis beda nih yang bikin? Tadi soalnya saya udah jawab juga pertanyaannya. Oh iya udah jawab juga ya. Iya kan? Oh iya. Oke, jadi kita analogikan itu seperti Indonesia. Indonesia pasti banyak suku dan budaya, tapi tetap satu tujuh. Bhinneka Tunggal Ika. Nah di Fakultas Teknik pun begitu teman-teman. Kita ada berbagai rumpun, tapi di Fakultas Teknik itu tetap satu. Tagline-nya apa Bang? Apa tuh?
Coba dong tagline-nya kita kasih Ya. tahu. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang 5 ya? kelima. 5 bener. Oke, jadi pertanyaannya begini bang. Setiap rumpun punya budayanya masing-masing. Apakah itu termasuk ke dalam budaya FT, Fakultas Teknik? Udah saya jawab tadi San. Emang iya bang? Pertanyaannya hampir sama soalnya sama yang tadi. Jadi Oh saya iya, jawabnya sama. sekalian tadi. Oh, oke. Coba perjelas lagi dong bang. Ya jadi di Fakultas Teknik itu punya 4 rumpun ya, 4 rumpun yang berbeda. Nah kita coba analogikan sebagai negara Indonesia lah ya. Di negara Indonesia itu pasti banyak suku dan budaya. Tapi tetap Bangsa. satu tujuh. 17. Karena Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Nah di Fakultas Teknik itu juga kayak gitu. Banyak rumpun, ada 4 rumpun. Nah di situ tuh tapi kita tetap satu. Gitu. Karena teknik itu Satu. Teknik itu satu. Teknik itu satu teman-teman. Teknik satu. Oke. Bukan 2, bukan 3. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-6. Jadi begini yang ke-6 Bang Baim. Bagaimana karakter mahasiswa FT nih, Fakultas Teknik yang harus dikembangkan itu apa aja sih? Jadi kalau dikembangkan ya, semuanya itu sebenarnya harus dikembangkan. Dan Fakultas Teknik insya Allah mampu untuk membantu untuk perkembangan itu. Maksudnya gimana? Dari BEM dulu nih, dari BEM. Sebenarnya itu ada departemen yang menaungi minat dan bakat teman-teman. Nah, itu sebenarnya harus dikembangkan. Minat dan bakat teman-teman, misalnya teman-teman udah ada yang bisa olahraga nih, itu bisa dikembangkan di Fakultas Teknik. Ada yang bisa kesenian, dikembangkan juga. Nah, ada juga nih yang nggak kalah penting tentang pendidikan, tentang akademik nih. Nah, itu juga benar-benar harus dikembangkan. Karena nanti di Fakultas Teknik pasti ada yang namanya Gamtek. Gamtek. Anak mesin nih biasanya. Anak mesin biasanya Gamtek. Iya, Gamtek. Elektro juga ada Gamtek. Elektro juga ada Gamtek. Ya kan banyak nih. Banyak, hampir semua. Beneran hampir semua banget. Nah, jadi berarti kita bisa simpulkan kedisiplinan itu harus lebih ditingkatkan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari mata kuliah Gamtek, itu emang harus kedisiplinan itu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Kayak misalnya dari kita nih harus ngerjainnya tepat waktu, ya kan, ngumpulinnya terus nggak boleh kotor, itu kan pasti ya. Kalau nanti harus bersih ya. bersih lah, nanti kalian cobain sendiri deh kayak gitu ya. Nah, itu aja lah, nanti kebanyakan lagi. Oh ya udah, pokoknya begitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7, 2 dari terakhir nih, asik. Yang ke-7, cara menyatukan budaya dan karakter yang berbeda nih di setiap rumpun menurut Bang Baim itu seperti apa sih caranya gitu? Entah mesin sama IKK nih yang beda banget. Kenapa harus mesin sama IKK? Ya biasanya sih gitu ya teman-teman nih, teman-teman anak mesin nih sama IKK nih. Nah, jadi kalau untuk menyatukannya Iya. nah, di BMF sendiri biasanya ada program kerja gitu ya San. Ada program kerja yang memang merangkul teman-teman dari seluruh rumpun yang ada di Fakultas Teknik. Contohnya PKKMB misalnya. PKKMB. Pesan dari mana? Dari mesin. Dari mesin ya, dari mesin. Nah, punya kan BPH atau anggota ISAN yang dari luar mesin? Ada. BPH itu teman-teman yang membantu saya ya Iya. di kepanitiaan seperti itu. Nah, jadi itu salah satu dari BMF, itu program kerja yang memang bisa menyatukan seluruh rumpun ya, khususnya di angkatan tertentu. Misalnya sekarang di angkatan 2018 angkatan berarti saya. 2018 itu kita satukan dalam salah satu program kerja kayak gitu. Nah. Itu singkatnya ya San ya. Ya. Iya. Oke, panjangnya nggak mau nih bang. Panjangnya nanti kepanjang. Oh iya, kepanjangan ya. Nanti mabanya malah tidur ya Iya, nonton kita. jangan Oke lah. tidur ya. Ya jangan tidur ya, tetap stay. Oke lanjut, the last nih. Jelas. Pertanyaan pamungkas ya, kata orang-orang. Kata saya sih biasa aja. Lanjut nih. Gitu. Adakah kiat-kiat menjadi anak teknik yang ideal? Ya kan, entah itu ideal ganteng, cantik atau apa ya, relatif lah ya, atau gimana seperti itu. Pertanyaannya ideal. Ideal. Berarti saya ideal ya. Ya. Bisa aja ya bang. Bisa aja ya. Ah. Aduh, ideal. Ideal tuh sebenarnya banyak sih. Tergantung dari siapa yang memandangnya San. Nah, kalau kata dosen, maaf nih ya, Bapak Haji Guru dosen, mungkin Ya. ideal tuh dari segi akademik. Dari akademik itu yang harus ditonjolkan itu ya, ditingkatkan. Nah, tapi dari segi kita misalnya, idealnya orang ini berorganisasi, kayak gitu kan. Oh, berarti itu idealnya organisasinya harus ditingkatkan lagi. Gitu. Ada juga dari segi kerohanian misalnya, dia sering ikut kajian atau apapun itu, ya kan. Berarti ideal menurutnya kayak gitu ya, menurut keagamaan kayak gitu.
Nah jadi banyak banget nih dari pandangan-pandangan yang memang kita harus lihat dulu nih idealnya dari mana gitu. Cuman kalau misalnya dari Fakultas Teknik sendiri, ya saya harap teman-teman emang bisa dipacu lah semangatnya nanti buat kedepannya. Karena emang di Fakultas Teknik itu udah banyak prestasinya teman-teman, ya kan. Nah tapi dari saya buat teman-teman, kita tunggu prestasi terbaik kalian kayak gitu. Mantap. Itu mungkin yang ideal banget ya, prestasi. Iya, prestasi Akademik, non akademik itu udah benar. mantap banget itu ideal banget. Kalau ganteng cantik itu relatif. Sip. Ada lagi nggak nih Bang? Cukup lah, ideal gitu aja. Oke, tadi kan pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya biasa aja ya, nggak pamungkas ya. Ya udah, mungkin ini outro nih, pertanyaan out of the box gitu, ya. Ya, jadi bisa dibilang tadi terakhir ya, tapi ini lebih terakhir lagi. Ya. Ada lagi? Tapi ini lebih terakhir ya. Out of the box. Oke. Iya, terus. Sebenarnya bukan pertanyaan ya Bang ya. Iya. Terkait gini aja sih. Pesan dan kesan untuk mahasiswa baru. Pesan-pesan ya. Pesan-pesan. Ya, pesan-pesan untuk mahasiswa baru dari Bang Baim sendiri nih sebagai pemateri kita di pengenalan nilai budaya dan karakter FT UNJ. Ya, mungkin silakan Bang Baim pada teman-teman maba nih. Sekali yang closing statement berarti. Ya, closing statement juga jelas. Berarti buat adik-adik semua mahasiswa baru angkatan 2020 ya. Ya, 2020 gitu. Jangan di masa pandemi ini jangan sampai teman-teman malah berleha-leha. Menganggap semuanya itu serba online kayak gitu ya. Menganggap semua itu biasa saja gitu. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata emang ketika kita online seperti ini, kita tuh emang harus bisa mengeluarkan ide-ide kreatif. Benar. Bagaimana caranya kita bisa berkembang gitu. Dan semangat yang emang harus tinggi gitu ya, supaya mensupport jalannya atau misalnya mensupport ide kreatif itu supaya bisa maksimal kayak gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan kayak gitu sih. Fakultas Teknik itu mempunyai banyak prestasi. Nah, tentunya nggak mungkin dong tiba-tiba di tahun depan kita nggak punya prestasi. Benar. Makanya dari kita tunggu gitu teman-teman, prestasi terbaik teman-teman kayak gitu ya. Apa yang nanti teman-teman bisa kasih ke kita lagi ke Fakultas Teknik. Ya kan? Ya nanti itu teman-teman bisa jalanin lah ketika nanti perkuliahan gitu. Dan semangat ya di perkuliahan online ya. Jangan sampai bosan, harus sopan santun lah sama dosen gitu walaupun online ya. Iya benar. Kalian belum tahu dosen itu siapa gitu. Nanti dari Kak Isan mungkin yang kasih tahu cara ngecat dosen kayak gimana. Bang Isan. Kakak lagi Bang ya. Ya. Jadi di fakultas ini itu panggilannya ada. Iya. Buat yang laki-laki itu apa? Buat yang cowok, yang laki-laki itu biasanya manggilnya abang, bang ya, bang gitu. Bang lah bahasa akrabnya ya. Ya. Ya kalau yang perempuan? Kalau perempuan tuh macam-macam ya. Kalau di mesin tuh empok, manggilnya empok nih orang mesin. Kalau misalnya inilah ya yang umum itu banget kakak ya. Iya, kakak lah. Itu kakak biasa. Cuma perbedaan mungkin ke abang ya kalau cowok gitu kan. Iya, kalau pasti abang. Laki-laki itu pasti abang. Gak mungkin neng. Gak mungkin dong. Iya kan cowok. Iya. Sip. Oke. Mantep banget ya tadi closing statement sekaligus memberikan motivasi nih buat teman-teman mahasiswa baru terkait perkuliahan nanti ya. Jangan sampai menganggap online ini gampang-gampang lah ya. Kasih tahu Bang. Ya, aduh lihat ya mukanya ya. Apalagi saya ini. Oke, lanjut. Udah kali ya, Bang ya? Udah cukup lah. Ya udah ya. Berarti udah selesai nih teman-teman ya. Cukup. Nggak kerasa ya. Udah mungkin dari saya ya selaku pembawa ataupun penanya ya. Pembawa materi lah istilahnya yang membimbing teman-teman nih pada materi hari ini, mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya. Kemudian mohon maaf juga nih dari kita ataupun dari Bang Baim ya, dari saya pribadi kalau ada salah kata ya perkataan yang salah lah atau menyinggung teman-teman mahasiswa baru itu mohon dimaafkan lah, sebesarnya kan kita manusia ya. Iya. Kita bukan apa-apa lah. Iya. Intinya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan gitu. Cuma jangan salah mulu, kalau salah mulu nanti bukan manusia. Iya, jadi remet lagi. Tutup laman. Oke, terima kasih ya teman-teman mahasiswa baru sudah menonton materi kita nih, yaitu terkait pengenalan budaya dan karakter Fakultas Teknik. Dari saya Husnul Ihsan undur diri dan Ibrahim Fatoni juga undur diri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam teknik. Salam olahraga. Ya.